Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Fatikin, mahasiswa Teknik Lingkungan, akan membahas sedikit tentang webinar pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa dasar hukum tentang pesisir laut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, dan yang terakhir ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Definisi wilayah pesisir ialah daerah peralihan atau interface area antara ekosistem darat dan laut. Ada dua batas, darat dan laut. Batas ke arah darat ialah ekologis, kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di laut, seperti pasang surut, gelombang air laut, dan intrusi air laut. Yang kedua ialah batas ke arah laut. Ekologisnya, kawasan perairan laut yang masih dipengaruhi proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan. Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan pengelolaan wilayah pesisir meliputi kegiatan perencanaan, kemudian pemanfaatan, pengawasan, dan juga pengendalian. Jadi ada 4 unsur utama, mulai dari perencanaan, setelah perencanaan, kemudian kita manfaatkan, diawasi dan bagaimana itu dikendalikan, dan nanti dari pengendalian akan dilakukan evaluasi dan dilakukan perencanaan pembeli dan seterusnya. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan. Selanjutnya ialah konsep pengelolaan wilayah pesisir berbasis potensi dan implementasinya. Yang pertama ialah filosofi pengelolaan. Yang kedua, identifikasi dan pemetaan tipologi fisik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, identifikasi atau memetakan penutup lahan dan penggunaan lahan saat ini. Yang keempat, identifikasi potensi sumber daya yang dapat diberdayakan. Identifikasi potensi bencana yang harus dimitigasi. Dan yang keenam ialah model dan implementasi pengelolaan. Implementasi pengelolaan wilayah pesisir berbasis sumber daya. Yang pertama adalah perlu adanya keharmonisan ruang untuk kehidupan dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam peta tata ruang suatu wilayah hendaknya dipilih menjadi 3 zona. Contohnya, preservasi 20%, konservasi 20%, dan pemanfaatan 60%. Kedua adalah bahwa tingkat laju pemanfaatan sumber daya dapat pulih, seperti contoh sumber daya perikanan. Tidak boleh melebihi kemampuan pulih renewable capacity dari sumber daya tersebut dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, terkait sumber daya tidak dapat pulih, misalnya bahan tambang harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan agar tidak mematikan kelayakan usaha sektor pembangunan ekonomi lainnya. Yang keempat, ketika kita membuang limbah ke lingkungan pesisir dan lautan, maka jenis limbah yang dibuang bukan yang bersifat B3 atau bahan berbahaya beracun, tetapi jenis limbah yang dapat diuraikan di alam atau biasa disebut dengan biodegradable, termasuk limbah organik dan unsur hara. Jumlah limbah non-B3 yang dibuang ke laut tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi lingkungan laut. Semua limbah B3 tidak diperkenankan dibuang ke lingkungan alam, termasuk pesisir dan laut, tetapi harus diolah di fasilitas pengolahan limbah B3. Yang terakhir ialah terkait modifikasi bentang alam pesisir dan laut. Dalam bentuk pembangunan, infrastruktur harus menyesuaikan dengan karakteristik dan dinamika alamiah lingkungan pesisir dan lautan, seperti pola arus, pasang surut, sifat geologi dan geomorfologi, atau sedimen budget, serta sifat biologis dan kimiawi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.